Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Masih sehat nggih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar dari rumah masing-masing. Baik, kita lanjutkan perkuliahan mustalah hadis di pertemuan ketiga nih kalau nggak salah. Kemarin kita sudah berdiskusi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam mustalah hadis. Kemudian saya juga sudah menjelaskan sedikit tentang perkembangan hadis itu dari masa ke masa hingga sudah dibukukan sampai sekarang. Nah, sekarang kita sampai ke pembagian hadis menurut beberapa pandangan ya. Jadi pembagian hadis itu ada yang menurut sumber, kuantitas, dan kualitas. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah yang tentang pembagian hadis yang berasal dari sumbernya gitu. Akan saya bahas sedikit dulu tentang pembagian hadis dari beberapa pandangan. Yang pertama adalah dari segi sumbernya. Kalau dari sumber hadis itu ya berarti berasal dari mana hadis ini. Nah, gitu ya. Itu ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf dan maqtu. Kalau hadis qudsi itu sumbernya dari Allah. Nah, jadi hadis itu kan kemarin kita sudah mereview sedikit tentang definisi hadis ya. Hadis itu adalah kuluma udifa ila nabi. Jadi apa-apa yang disandarkan atau bersandar kepada Nabi, yang dikembalikan kepada Nabi. Jadi apa-apa yang berasal dari Nabi, baik itu min qaulin, au fi'lin, au takririn, au sifatin, baik itu secara qaul atau ngendikane Nabi, perkataan Nabi, kemudian fi'ilnya Nabi, perbuatan Nabi, kemudian persetujuan Nabi, dan juga sifat-sifat Nabi. Itu definisi dari hadis. Nah, tapi di sini dari segi sumbernya itu dimasukkan itu ada hadis qudsi yang berasal dari Allah. Terus kalau ada hadis qudsi itu nanti bedanya apa dengan Al-Quran? Karena sama-sama berasal dari Allah, kan gitu ya. Al-Quran itu turun dari Allah melalui perantara malaikat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan hadis yang kita tahu hadis itu berasal dari Nabi Muhammad tentunya. Nah, ini ada salah satu hadis yang kok berasal dari Allah gitu. Bedanya apa nanti dengan Al-Quran gitu kan. Nah, kalau Al-Quran itu secara periwayatannya adalah lafdon wa maknan. Jadi secara lafat dan makna itu tidak bisa bukan makna ya, berarti kalau makna itu kan pemahaman, lafadznya itu tidak boleh berubah. Jadi datang dari Allah itu ya Bismillahirrohmanirrohim, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad ya bentuknya masih Bismillahirrohmanirrohim. Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat itu juga Bismillahirrohmanirrohim. Contoh sederhananya itu. Jadi kalau turun pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bunyinya ya seperti itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bunyinya seperti itu. Tidak bisa dirubah dengan kata lain meskipun maknanya sama. Nah, itu Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an sudah terjamin, Allah sudah menjamin ketidak berubahannya Al-Quran gitu ya. Jadi masa Al-Quran dan hadis itu kan masanya bareng ya. Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad di waktu yang sama, apa-apa yang berasal dari Nabi Muhammad itu disebut dengan hadis. Nah, jadi itulah kenapa kemarin sudah saya jelaskan kenapa hadis itu awalnya memang tidak boleh ditulis karena yang lebih penting adalah sedang belajar Al-Quran. Nah, gitu. Jadi diturunkan kitab itu ila yaumil qiyamah gitu, pedoman untuk semasa kita hidup gitu. Jadi benar-benar fokusnya adalah dalam Al-Qur'an. Nah, kalau hadis qudsi jadi balik sedikit ke penurunan wahyu kepada Nabi itu kan melalui beberapa cara. Ada yang langsung dari Allah ke Rasul yang mau diberi wahyu, ada juga yang lewat perantara malaikat, ada juga yang lewat mimpi. Nah, jadi ada banyak hal. Nah, kalau yang langsung ngobrol itu misalnya kalau di Al-Quran ada Nabi Musa ya, wa kallama Musa taklima. Di situ ada
obrolan, kalau bahasa ringannya adalah obrolan Allah dengan Nabi Musa walaupun nggak face to face, jadi min waroi hijab, nah gitu, atau di balik satir gitu. Jadi Allah tapi langsung kepada Nabi Musa. Kemudian kalau Nabi Muhammad ada yang lewat mimpi, Nabi Muhammad ngobrol dengan Allah tapi itu lewat mimpi. Nah, ya itu jangan dibayangkan Nabi Muhammad itu kayak awake dhewe yang mimpi, yang kita mimpi itu kan karena kejadian-kejadian yang sudah kita alami gitu ya. Kalau kita tadi habis putus sama pacar ya mimpinya nggak enak gitu ya. Nah, mimpinya kita kan manifestasi dari apa yang kita jalani seharian itu. Tapi kalau Nabi kan ya beda. Levelnya beda. Jadi mimpinya Nabi ketika ketemu Gusti Allah itu ya hak, ya itu ya benar gitu. Nah, di sini ada kalau secara penurunan atau misalnya Allah menurunkan Al-Quran bentuknya gini dan menurunkan hadis kursi bentuknya gini itu di luar pengetahuan saya ya. Karena itu yang mengalami adalah Allah sama Nabi. Tapi mungkin di sana sudah ada perbedaan. Nah, kayak ini misalnya saya akan mengasih tahu ke anak saya, misalnya, oh ini ditaruh di sini, ini taruh di sini, kan gitu ya. Begitu juga dengan mungkin penyampaian Al-Quran dan hadis qudsi ini juga dari Allahnya sudah berbeda. Tapi itu di luar pengetahuan kita. Yang kita tahu adalah biasanya kalau di hadis itu, kalau hadis qudsi memang ada qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terus ada qala Allah. Jadi perkataannya itu dari Allah yang ke Nabi. Jadi masih ada perbedaan apakah memang redaksinya itu dari Allah seperti itu atau itu juga maknawinya seperti itu. Karena kalau hadis itu kan istilahnya coro gampangnya ijtihadnya Nabi ya rata-rata ya. Jadi apa-apa yang memang murni berasal dari Nabi. Walaupun Nabi itu kalau berijtihad ya nggak sak-sae. Pasti di belakangnya ada wahyu dari Allah gitu. Ada bisikan dulu dari Allah gitu. Ada bisikan dulu dari malaikat, bisikan dari Allah untuk merumuskan suatu hukum gitu. Nah, kalau apa namanya Al-Qur'an itu kan memang murni. Jadi Allah ngendikan ini Al-Qur'an gitu. Ini ayatnya silakan disampaikan ya seperti ini begitu adanya gitu. Kalau hadis qudsi itu enggak. Jadi kalau untuk melihat apa namanya tanda-tandanya biasanya kalau hadis qudsi memang nanti ada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala itu. Jelas ya. Kalau hadis marfu itu hadis yang berasal dari Nabi itu jelas. Marfu itu ya memang sebagian besar hadis yang dipelajari itu ya hadis marfu, hadis-hadis yang berasal dari Nabi itu yang paling masuk dalam definisi hadis ya hadis marfu ini gitu karena kuluma udhifa ilan Nabi. Nah, kemudian ada mauquf. Nah, kalau mauquf itu adalah apa-apa yang disandarkan atau berasal dari sahabat. Kenapa? Sebenarnya kalau dari definisi mauquf ini sudah tidak masuk ke ranah hadis ya, karena hadis itu kuluma udifa ilan nabi. Kalau tak balen-baleni biar kelotok. Nah, jadi kalau ditanya definisi hadis itu apa, itu secara bahasa Arab langsung tahu gitu ya. Jadi kalau hadis itu kan kuluma udifa ilan nabi. Jadi apa-apa yang disandarkan kepada nabi. Sedangkan mauquf itu berasal dari sahabat. Jadi ini mungkin seharusnya tidak masuk ke dalam ranah definisi hadis, tapi dia sudah khobar gitu ya. Khobar. Kenapa dimasukkan ke dalam pembagian hadis yang berdasarkan sumber? Karena kita tahu perjalanan hadis dari masanya di masa Nabi sampai sekarang itu kan mulai melalui lisan. Ketika Nabi disampaikan oleh ketika hadis disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, itu sahabat akan menyampaikan ke sahabat yang lain. Nah, kadang penyampaian hadis itu disertai dengan penjelasan oleh sahabat itu sendiri gitu. Jadi misalnya ada yang disampaikan kemudian kita perjelas maknanya seperti ini. Nah, itu kan berasal dari sahabat. Nah, saking banyaknya yang seperti itu, saking bercampurnya antara itu qaul sahabi dan hadis, maka akhirnya dari ulama hadis itu tetap memasukkan yang mauquf itu ke dalam cakupan wilayah hadis. Selain itu, sahabat itu kan orang yang membersamai Nabi. Jadi apa-apa yang berasal dari sahabat, tentunya sahabat yang memang kredibel kesahabatannya gitu ya. Apa-apa yang berasal dari sahabat itu bisa kita bilang itu
ujungnya atau sumbernya ya dari Nabi gitu ya, karena sahabat memang panjang lengannya Nabi gitu. Jadi dalam fikih pun penarikan kesimpulan atau dalam istinbatul ahkam atau kalau sedang mencari sebuah hukum itu kan enggak kalau tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis itu kan ada yang menggunakan qaul sahabi karena itu tadi kedekatan zaman antara sahabat dan Nabi yang selalu bersama itu masih dibilang ya bahwa apa yang berasal dari sahabat juga merupakan ajaran dari Nabi. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa ini masih dimasukkan ke dalam hadis? Begitu juga dengan yang maksud. Maksud itu qaul tabi'in dan setelahnya itu dimasukkan ke dalam kajian hadis karena ya itu tadi tercampurnya hadis dengan qaul-qaul sahabat dan tabi'in. Nah, seperti itu jadi masuk. Tapi secara definisi mauquf dan maqtu sebenarnya sudah bukan hadis tapi khobar. Yang hadis ya yang marfu karena kembali ke definisi bahwa hadis adalah kullu ma udhifa ilan nabi bukan ila sahabat bukan ila tabi'in bahkan ila tabi'in. Gitu ya. Oke. Kemudian hadis dilihat dari segi kuantitasnya. Kalau kuantitas berarti dari segi jumlahnya. Jumlahnya apa? Jumlah perawinya ya, jumlah yang periwayatannya, jumlah sanadnya. Itu ada mutawatir sama ahad. Mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi pada setiap tobakot. Tobakot itu ya tabaqat ulama, tabaqat tabi'in, tabaqat tabi'in gitu ya. Jadi setiap masa itu diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, itu maksudnya mutawatir. Banyaknya seberapa? Itu ulama banyak yang menyebutkan ada yang 5, 10, 12, 20 hingga 70. Jadi bisa kita simpulkan ya minimal oleh 5 orang. Kenapa harus banyak? Ya pasti hadis itu diriwayatkan oleh orang banyak karena berasal dari Nabi. Kemarin saya jelaskan bahwa Nabi dalam menyampaikan hadis itu kadang ada di majelis ilmu yang dihadiri oleh banyak sahabat. Nah, orang-orang banyak tadi itu bisa menyebarkan ke banyak orang lagi. Nah, sama kayak ini. Misalnya saya menyampaikan setelah hadis pertemuan ketiga, di kalian itu jumlahnya berapa? 26 ya misalnya, 26 orang. 26 orang ini mungkin nanti menyampaikan ke adik tingkatnya yang jumlahnya 30. Jadi di tobakot saya sebagai sumbernya itu kan satu. Nah, hadis itu sebagai di tobakot Nabi itu kan ya cuma satu, memang berasal dari Nabi. Tapi di tobakot sahabat itu kan banyak orang. Di tobakot murid pertama saya itu ada 23 orang kalian gitu ya. Yang akan menyampaikan apa yang jenengan dengar dari saya ke mungkin satu orang. Satu orang dari kalian menyampaikan ke orang tua kalian sudah dapat 2. Plus ke adik-adik kalian sudah dapat 4. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi satu tobakot sahabat misalnya saya misalnya nih yo, nanti jangan dilaporkan saya nanti dilaporkan sebagai nabi palsu gitu ya. Misalnya saya ini tobakotnya nabi, kemudian jenengan tobakotnya sahabat karena ketemu langsung dengan saya. Nah, itu kalau sudah diriwayatkan oleh 5 saja orang itu sudah masuk ke mutawatir. Kemudian satu dari jenengan mengabarkan itu ke minimal 5 orang dan 5 orang itu meriwayatkan atau mengabarkan apa yang jenengan dengar dari saya minimal 5 itu juga masuk mutawatir. Jadi setiap tobakot itu minimal 5 sampai ke bawah gitu ya. Jadi bukan kok di sahabat yang banyak kemudian di mana ditabiin cuma satu misalnya itu nggak bisa disebut mutawatir. Jadi di setiap tobakot sampai akhir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Nah, kita bisa ngambil kesimpulan minimal 5 karena ada ulama yang menyatakan 5 itu sudah termasuk banyak. Itu lawan katanya adalah ahad. Nah, ahad itu kalau jumlah yang meriwayatkannya baik itu di satu tobakot atau di 2 tobakot atau di semua tobakot itu kurang dari 5. Nah, dalam ahad itu nanti ada cabangnya lagi, ada yang misalnya kalau diriwayatkan oleh satu, ada di salah satu tobakot yang satu orang itu namanya hadis qorib. Nah, jadi ada pembagian lagi yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Kemudian hadis dari segi kualitas itu ada hadis yang makbul diterima dan ada juga yang mardud. Nah, itu mungkin biasa kalian dengar dengan istilah sahih, dan yang ghairu sahih bisa hasan, bisa dhaif gitu ya. Nah, itu nanti cabangnya banyak lagi gitu. Jadi ada sahih, ada hasan li ghairihi, ada sahih li ghairihi, ada hasan li dzatihi, dan hasan li ghairihi, dan masih banyak lagi yang akan kita bahas juga di pertemuan lebih lanjut. Nah, kalau makbul dan mardud itu ya intinya kalau dia itu sanadnya ittisal atau bersambung dari satu tobaqat ke tobaqat yang lain, dari satu sanad, satu rawi ke rawi yang lain, ke atasnya sampai ke Nabi itu nyambung semua, itu berarti sanadnya ittisal atau mutasil. Jadi sanadnya tersambung. Kalau tidak mutasil berarti dia mardud atau tertolak. Begitu juga dengan rawinya, kalau rawinya semuanya itu terkenal adalatnya atau adilnya, itu berarti maksudnya makbul. Kalau dicurigai dia ghairul adalah berarti itu mardud. Nanti akan kita bahas ketika kita membahas jarh wa ta'dil ya. Kemudian ada dhawabitur ruwat. Kalau rawinya dhobit semua berarti makbul, kalau enggak berarti mardud. Satu saja dalam pohon sanad itu ada yang enggak dhobit, itu biasanya kalau tidak didukung hadis yang lain yang lebih kualitasnya lebih tinggi dari dia, itu hadisnya itu bisa dihukumi dengan mardud. Kemudian ada musyad dan ada munailah, itu di segi matanya. Matanya ada syad enggak, ada ilat enggak. Kalau ada berarti dia maksudnya mardud. Kalau dia lolos saja, dia tidak berseberangan dengan hadis lain yang lebih sahih, dia tidak berseberangan dengan isi Al-Quran, berarti nanti dia maksudnya ke hadis yang makbul atau hadis yang diterima. Itu dari segi kualitas yang biasanya kita tahu dengan kualitas hadis itu sahih, hasan, dan dhaif. Kalau hasan kita jarang menggunakan ya, biasanya sahih apa dhaif gitu aja. Oke, sekarang yang akan kita lihat contoh-contohnya adalah hadis dari segi sumbernya, karena di pertemuan ini memang fokusnya adalah ke hadis yang dari segi sumber. Yang pertama adalah hadis qudsi. Nah, ini contoh dari hadis qudsi. Haddatsana Abul Yaman, akhbarana Syu'aib an Abdillah bin Abi Husain. Oke, akan saya ulangi sedikit tentang membaca rawi. Jadi kalau kita dengar haddatsana Abul Yaman, nah banyak kemarin jenengan yang salah ada di sini. Ketika suruh menyebutkan rawi pertama itu Abul Yaman, ya karena nama pertama tertulis itu Abul Yaman. Coba kita baca dengan bahasa Indonesia. Telah bercerita kepada kami Abul Yaman. Jadi kalau di SPOK bahasa Indonesia, Abul Yaman bercerita kepada kami. Nah, di sini kan sudah ada kami, nah, atau saya ya, biasanya memang menggunakan bukan hadatsani tapi hadatsana. Bercerita kepada saya. Berarti kan ada tokoh saya di sini sebagai rawi terakhir. Nah, gitu ya. Jadi yang kalau ditanya rawi pertama dan terakhir itu tidak kok nama yang ditulis pertama itu rawi pertama, nama yang terakhir atau rawi Bukhari itu berarti rawi terakhir. Bukan, tapi dibaca dulu. Kalau hadatsana Abul Yaman berarti setelah bercerita kepada saya, nah, seseorang yang bernama Abul Yaman. Berarti kan ada saya. Siapa yang mau hadatsana di sini? Gitu ya. Nah, yang ngomong siapa? Berarti Bukhari, karena ini rawahu Bukhari. Nah, jadi Bukhari sebagai rawi terakhir. Sama kayak misalnya jenengan menceritakan pembagian hadis dari sumber ini kepada orang tua jenengan. Jenengan akan bilang, Bu Anissa tadi cerita kepada saya, Bu. Gitu toh. Nah, cerita kepada saya, Bu, bahwa hadis itu dari segi sumber ada 4. Nah, berarti kalau ditulis di situ, kalau jenengan nulis berita itu kan nulis toh, Bu Anissa bercerita kepada saya. Nah, kalau kita kacamatanya adalah yang rawi pertama itu yang ditulis, berarti rawi pertama saya. Jadi padahal di situ saya itu bercerita kepada jenengan gitu. Jadi ada tokoh saya di sini. Itu ya. Jadi nanti jangan terjebak lagi gitu.
Kalau ada hadasana Abul Yaman itu berarti bukan orang pertama atau bukan orang terakhir juga yang meriwayatkan hadis. Nah, jadi kemarin sudah saya kasih tahu rawi pertama adalah yang paling dekat dengan Nabi karena jenenge rawi pertama. Itu ya sama kayak kalian. Murid pertama yang saya kasih tahu bahwa hadis itu dari sumber ada 4, itu yang pertama siapa? Jenengan kan, karena sumbernya dari saya gitu. Yang paling dekat dengan saya ya jenengan gitu. Kalau jenengan meriwayatkan kepada adik jenengan, terus adik jenengan kepada adik jenengan lagi yang akhirnya adik yang terakhir itu menuliskan itu dalam buku. Nah, yang terakhir itulah yang jadi rawi terakhir. Kalau yang pertama ya yang paling pertama mendengar sebuah info. Nah, gitu ya. Jadi cara bahasa Indonesianya gitu, jadi biar nggak tertukar. Jadi ini Hadasana Abul Yaman akhbarona Syu'aib an Abdillah bin Abi Husain hadasana Nafi' bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas itu sudah sampai ke tabaqat sahabat. Anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau ditanya rawi pertama adalah yang paling dekat dengan Nabi, yang tulisannya paling cedak, wes berarti Ibnu Abbas atau yang dia ada di tabaqat sahabat itu rawi pertama. Nah, Nabi dapat karena ini hadis qudsi, Nabi itu dapatnya langsung dari Allah. Qala Allah Ta'ala kadzabani Ibnu Adam walam yakun lahu dzalik. Jadi Allah pernah ngandikan kepada Nabi bahwa Ibnu Adam itu melakukan kebohongan atas saya padahal mereka tidak berhak dengan itu. Gitu. Intinya gitu. Ini hadisnya enggak perlu kita bahas isinya ya. Wasyatamani walam yakun lahu dzalik, dan anak Ibnu Adam itu menfitnah gitu ya, menfitnah atas nama saya padahal mereka tidak berhak untuk itu. Nah, intinya gitu. Jadi biasanya kalau hadis qudsi memang ada ini qala Allahu. Nah, jadi cetok ya kalau itu hadis qudsi qala Allahu. Oke, next. Kemudian ada hadis marfu. Nah, kalau hadis marfu sebenarnya contohnya banyak sekali di kitab-kitab hadis itu ya rata-rata hadis marfu. Nah, ini hadasana Ibnu Abi Umar. Nah, ini siapa rawi terakhirnya? Lihatnya ke sini. Ada hadisun hasan sahih rawahu Tirmidzi. Berarti ini adalah rawi terakhir, bukan Ibnu Abi Umar, bukan pula Ibnu Abi Umar sebagai rawi pertama ya. Hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Abi Qabus an Abdillah bin Amr. Nah, ini sebagai rawi pertama. Qala Rasulullah. Jadi ketika qala Rasulullah ini adalah dia hadis marfu. Kalau hadis mauquf ya bodoh, karena hadis mauquf ini juga ittisal sanad, apa disampaikannya sudah pakai rawi dari rawi gitu ya. Hadatsana Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub tanah Hasan bin Ali bin Affan kana Abdullah bin Numair anil A'mas an Umarah bin Umair Malik bin Haris an Abdurrahman bin Yazid an Abdillah. Nah, qala rampung di sini. An Abdillah qala. Jadi ceto di sini tidak ada Nabi Muhammad. Nah, walaupun kalau di hadis-hadis yang sifatnya amali itu biasanya kan memang dari mandeknya di sahabat ya, karena ketika amali itu kan Rasul nggak ngendikan apa-apa. Misalnya hadis tentang sholat itu kan sahabat bilang ro'aitun nabi sholat atau ro'aitun nabi kola alal mimbar atau ro'aitun nabi sholat jum'ah misalnya gitu. Jadi nabi kan tidak menghentikan. Nah, tapi biasanya itu ketika itu disebut marfu itu karena ada kata-kata roa itu. Nah, gitu. Jadi memang sahabat itu melihat di depannya ada Nabi sedang sholat. Nah, itu kan hadis-hadis yang amali, bukan yang qauli. Hadis amali memang biasanya perkataannya itu ya mandek di sahabat karena memang yang sahabat yang melihat gitu kan. Nah, tapi itu bisa masuk hadis marfu karena sahabat itu melihat Nabi berkegiatan gitu. Jadi itu adalah masih berasal dari Nabi tapi masuknya adalah hadis-hadis yang amali gitu. Nah, kalau ini adalah perkataan an Abdillah kola. Jadi yang ngomong bukan Nabi lagi tapi Abdillah. Al-iqtisadu fi sunnah asan minal ijtihadi fil bid'ah. Jadi kesederhanaan
atau kesederhanaan tapi dalam hal sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam sesuatu yang bid'ah. Nah, itu adalah qaul Abdillah. Ini hadis mauquf ini ada di Al-Mustadrak ala Sahihaini punyanya Hakim gitu. Nyari-nyari ini jenengan harus punya aplikasi Maktabah Syamilah itu ya. Jadi kalau nyari-nyari hadis itu gampang. Kemudian yang maktu, hadatsana Hasan bin Rabi, hadatsana Hamad bin Zaid an Ayyub wa Hisham an Muhammad, hadatsana Fudail an Hisham qala. Wa hadatsana Makhlad bin Husain an Hisham an Muhammad bin Sirin qala. Nah, ini dari Muhammad ibnu Sirin, itu tobakotnya ada di tabi'in. Inna hadal ilma dinun fangduru aman ta'khuduna dinakum. Ibnu Sirin itu menghentikan bahwa ilmu itu kayak agama. Jadi lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu itu atau mengambil agama itu. Nah, terus Bu, nanti kita tahunya itu hadis mauquf sama maktuk gimana? Wong namanya podo-podo bahasa Arab ya. Di situ nggak tahu itu tobakot sahabat atau tobakot dari tabiin gitu. Saya juga nggak hafal kalau kayak gitu ya. Jadi ini harus melalui penelitian yang lebih lanjut. Nah, jadi nanti ketika ada di kita nanti juga kayaknya akan belajar ya di tobakot ruwat itu kita akan mengenal sahabat-sahabat dan kita akan mengenal ini generasi tabi'in. Nah, itu harus dipelajari gitu. Kalau membedakan hadis mauquf sama maktu, ketika kita tidak hafal nama-nama sahabat dan tabi'i itu tidak akan bisa kita bedakan. Nah, kalau yang hadis mauquf ke hadis maktu kan jelas, nggak ada qala rasul. Nah, jadi kita langsung bisa tahu, nggak ada qala nabi, nggak ada qala rasul gitu. Tapi selain hadis marfu dan selain hadis qudsi, kita akan sulit membedakan kalau kita tidak melakukan penelitian lebih dalam lagi. Nah, gitu. Jadi tidak masalah. Jadi itu ketika kita mau karena semuanya pakai hadasana ya. Jadi jangan dikira kalau hadis mauquf itu nggak ada rawi-rawinya, ada juga gitu. Karena memang mereka terbiasa menyampaikan suatu ilmu itu lengkap dengan periwayatannya. Itu yang harus kita ambil juga ilmunya gitu. Jadi ketika kita menulis makalah, ketika kita mengambil sesuatu itu memang lebih baik sertakan dari mana kita tadi mengambil gitu. Jadi nanti istilahnya kalau jenengan nulis makalah gitu ya, jenengan nulis makalah terus ada paragraf ini berbicara ini itu jenengan ngambilnya dari mana kayak gitu. Nah, itu ditulis. Itu karena kita diajari oleh ulama-ulama klasik itu dengan menuliskan sanadnya, sanad keilmuannya harus jelas. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk membedakan hadis mauquf mana, hadis maktuk mana itu memang perlu dipelajari lebih lanjut. Tidak bisa secara kasat mata kecuali memang kita sudah hafal nama-nama itu karena kita sudah terbiasa gitu ya. Itu oke, cukup sekian dulu. Seperti biasa silakan menyimak materi ini. Ya kira-kira 45 menit sampai 1 jam ya. Nanti akan kita lanjutkan dan dialog seperti biasanya ya. Nanti kalau tidak paham silahkan jangan sungkan-sungkan bertanya. Di grup aja biar yang lain juga misalnya ada yang sama-sama pertanyaannya bisa saling menyimak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.